Saudara, kali ini saya akan memaparkan hasil kajian progres Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa pada tahun 2020 sampai 2021. Dalam konteks kajian ini, progres didefinisikan sebagai tingkat optimalisasi dan akselerasi serta kinerja pembangunan desa yang diperoleh dari penghitungan Indeks Desa Membangun. Kabupaten Minahasa terdiri dari 227 desa, dan yang berhasil didata di sini adalah sebanyak 224 desa, sehingga ada 3 desa yang datanya belum dapat diperoleh. Kemudian dari data IDM 2021 diketahui Kabupaten Minahasa sudah tidak memiliki desa tertinggal dan terdapat 119 desa berkembang pada tahun 2020 menjadi 66 desa berkembang pada tahun 2021, kemudian sebanyak 74 desa maju pada tahun 2020 menjadi 96 desa pada tahun 2021. Pada tahun 2020, 31 desa mandiri naik menjadi 62 desa pada tahun 2021. Selanjutnya, dengan kondisi progres semacam ini, akan timbul pertanyaan, bagaimana tingkat optimalisasi dan akselerasi serta kinerja dari pembangunan desa pada tahun 2020 ke tahun 2021 di Kabupaten Minahasa. Nah, untuk mengetahui tingkat optimalisasi, akselerasi, dan kinerja itu, maka digunakan rumusan yang dibagi ke dalam 3 indikator. Untuk pengukuran indikator optimalisasi menggunakan angka 50% disebut tinggi dan kurang dari 50% disebut rendah. Kemudian untuk mengetahui tingkat akselerasi digunakan alat ukur atau instrumennya menggunakan Excel, bahwa apabila peroleh angka lebih dari atau sama dengan 20% disebut sangat optimal. Kemudian apabila lebih dari 0% disebut optimal, kurang dari 0% disebut tidak optimal. Lalu untuk mengukur tingkat akselerasi, apabila tingkat akselerasi lebih atau sama dengan 5% disebut cepat. Apabila lebih dari 0 sampai kurang dari 5% disebut lambat. Dan apabila tingkat akselerasinya sama dengan 0% disebut stagnan, dan kurang dari 0% disebut mundur. Kita mulai dari Kecamatan Eris dengan jumlah desa sebanyak 8 desa. Kecamatan Eris terdiri dari Desa Eris, Maumbi, Ranomeruk, Tandengan 1, Telak, Touliang Oki, dan Desa Watumea. Dari grafik ini menunjukkan ada progres yang signifikan dengan mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 sampai ke 2021. Progres Kecamatan Eris ini terlihat dari pada tahun 2020 8 desa dengan status maju warna merah ini, kemudian berubah seluruhnya 8 desa menjadi desa mandiri pada tahun 2021. Lalu untuk Kecamatan Kakas dengan 13 desa, terdiri dari Desa Kaweng, Kayuwatu, Mahembang, Makalelon, Pahaleten, Paslaten, Rinondor, Sendangan, Talikuran, Toulimembet, Tounelet, Tumpaan, dan Wineru. Kita lihat dari grafik ini, Desa Wineru dan Desa Rinondor serta Desa Mahembang, 3 desa ini merupakan desa yang agak lamban progresnya. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan adanya progres, adanya pertumbuhan. Desa Sendangan terlihat dalam kondisi stagnan. Progres secara keseluruhan dari Kecamatan Kakas untuk IDM 2020
terdapat 4 desa berkembang turun menjadi 1 pada tahun 2021. Jadi 4 desa berkembang pada tahun 2020 turun menjadi 1 desa pada tahun 2021. Lalu 6 desa maju naik menjadi 8 desa maju pada tahun 2021. Lalu 6 desa maju pada tahun 2020 naik menjadi 8 desa maju pada tahun 2021. Dan 3 desa mandiri pada tahun 2020 naik menjadi 4 desa mandiri pada tahun 2021. Kecamatan Kakas Barat terdiri dari 10 desa. Desa Bukit Tinggi, Kalawiran, Panasen, Pasok, Simbel, Totolan, Touliang, Tounti Momor, Wailang, Wasian. Di sini terlihat desa Wasian yang paling menonjol progresnya. Kemudian desa Touliang, jadi desa Wasian paling menonjol progresnya. Sementara desa Touliang relatif tetap progresnya. Dan desa Panasen juga relatif tetap progresnya. Kalawiran juga tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Tetapi desa lainnya cukup mengalami pertumbuhan signifikan. Untuk keseluruhan tingkat kecamatan, untuk progres Kecamatan Kakas Barat, pada tahun 2020 terdapat 9 desa dengan status berkembang. Pada tahun 2020, tetap 9 desa berkembang pada tahun 2021. Jadi, relatif desa berkembang tidak mengalami progres. Sedangkan desa maju mengalami progres dari tahun 2020 berubah menjadi desa mandiri pada tahun 2021. Lalu Kecamatan Kawangkoan dengan 4 desa, Kanonang 3, Tondegesan 1 dan Tondegesan 2. Di sini seluruhnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Progresnya dapat dilihat dalam grafik ini. Pada tahun 2020 terdapat 3 desa berkembang, berubah menjadi 3 desa maju. Lalu 1 desa maju pada tahun 2020 berubah menjadi 1 desa mandiri pada tahun 2021. Lalu Kecamatan Kawangkoan Barat, Desa Kanonang 1, Kanonang 2, Kanonang 4, Kanonang 5, Desa Kayu Uwi 1, Rano Lambot, Tombasian Atas, Tambosian Atas 1, dan Tambosian Bawah. Kita lihat Desa Kayu Uwi dan Desa Tombasian Bawah mengalami stagnasi, sementara desa-desa lainnya mengalami progres yang cukup signifikan. Bagaimana progresnya? Kita lihat pada desa di Kecamatan Kawangkoan Barat. Pada tahun 2020 terdapat 6 desa berkembang, dan pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa dengan status berkembang. Kemudian pada tahun 2020 ada 2 desa maju dan naik menjadi 6 desa maju pada tahun 2021. Desa dengan status mandiri pada tahun 2020 sebanyak 2 desa, maka berubah naik menjadi 4 desa pada tahun 2021. Kecamatan Kawangkoan Utara terdiri dari desa Kiawa 2, Kiawa 2 Barat, Kiawa 2 Timur, Kiawa 1, Kiawa 1 Barat, dan Kiawa 1 Utara. Seluruh desa ini menunjukkan adanya progres yang signifikan. Jadi tidak ada yang mengalami stagnasi ataupun kemunduran. Pada tahun 2020 terdapat 3 desa dengan status berkembang, dan pada tahun 2021 seluruh desa berkembang sudah tidak ada lagi. Kemudian 3 desa maju pada tahun 2020 naik menjadi 5 desa maju pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada desa mandiri, dan pada tahun 2021 Kawangkoan Utara mempunyai 1 desa dengan status mandiri.
yaitu Desa Kiawa II. Lalu kita lihat ke Kecamatan Kombi dengan 13 desa. Ada Desa Kalawiran, Kayu Besi, Kinaleosan, Kolongan, Kolongan 1, Kombi, Lalumpe, Makalisung, Ranowangko 2, Rerer, Rerer 1, Sawangan, dan Tulak. Seluruh desa nampak dalam grafik ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan mari kita lihat progresnya. Pada tahun 2020 terdapat 13 desa seluruhnya pada status berkembang dan mengalami perubahan, yaitu tinggal 3 desa pada tahun 2021 dengan status berkembang, tetapi 10 desa menjadi desa maju pada tahun 2021. Kita ke Kecamatan Lamongan Barat, ada Desa Ampreng, Kopiwangker, Koyawas, Lowian, Naongan, Naongan 2, Naongan 3, Paslapen, Raringis, Raranon, Raringis Selatan, Raringis Utara, Taumelet, Tumaratas, Tumaratas 2, dan Walewangko. Desa-desa yang mengalami stagnasi kelihatan di Desa Ampreng, Kopiwangker, kemudian Naongan 2, Desa Raringis, dan Desa Raringis Selatan, serta Raringis Utara, dan Desa Taumelet. Jadi ada cukup banyak desa yang mengalami stagnasi. Tumaratas dan Tumaratas 2 ternyata juga mengalami stagnasi. Dan kita lihat di progresnya. Untuk tahun 2020, 5 desa dengan status berkembang. Pada tahun 2021 masih tetap 5 desa itu dengan status berkembang. 9 desa dengan status maju, dan 2 desa juga masih di dalam status mandiri, tidak mengalami perubahan. Nah, kita lihat memang hanya di Kecamatan Lamongan, hampir seluruh desa itu tidak mengalami progres yang signifikan, dan hanya beberapa desa, hanya 1 desa yang terlihat mengalami progres, yaitu Desa Noongan. Selebihnya relatif stuck atau mengalami kemunduran, semacam di Desa Raranon pada tahun 2021 mengalami kemunduran. Lalu mari kita lihat di Kecamatan Lamongan Selatan. Kecamatan Lamongan Selatan, di sana ada Desa Atep, Atep 1, Kayuran Atas, Kayuran Bawah, Kawatak, Manembo, Palamba, Rumbia, Temboan, dan Winebetan. Kita lihat Atep 1 mengalami stagnasi, kemudian Kayuran Atas justru mengalami kemunduran, dan Desa Manembo mengalami sedikit kenaikan indeksnya, dan yang mengalami kenaikan cukup signifikan indeksnya adalah Desa Winebetan. Selanjutnya mari kita lihat progres Lamongan Selatan. Dari 10 desa pada tahun 2020 seluruhnya berstatus berkembang. Kemudian pada tahun 2021 tinggal 8 desa berkembang. Ada 2 desa yang mengalami progres kemajuan dengan status maju pada tahun 2021. Kecamatan Lamongan Timur. Di sini ada Desa Amongena 1, Amongena 2, Amongena 3, Karondoran, Sumarayar, Teep, Waleure, dan Wolang. Amongena 1 dan Amongena 2 mengalami stagnasi. Kemudian Amongena 3 sedikit mengalami progres perkembangan, dan desa lainnya mengalami progres yang cukup signifikan, terutama Desa Wolaang dan Waleure. Secara keseluruhan, desa-desa di Kecamatan Lamongan Timur pada tahun 2020 terdapat 3 desa berkembang, 2 desa maju, dan 3 desa mandiri. Berubah keadaannya menjadi 2 desa berkembang, 1 desa maju, dan 5 desa mandiri. Mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Lalu
kita lihat Kecamatan Langowan Utara, ada Desa Karumenga, Taraitak 1, Tempang 1, Tempang 2, Tempang 3, Toraget, dan Desa Walantakan. Seluruhnya mengalami progres yang relatif kecil, dan Desa Toraget saja yang mengalami pertumbuhan yang stuck. Secara keseluruhan di Kecamatan Langowan Utara, pada tahun 2020 terdapat 7 desa berkembang, masih tetap 7 desa berkembang pada tahun 2021, dan begitu juga 1 desa maju, masih tetap 1 desa maju pada tahun 2021. Jadi Kecamatan Langowan secara keseluruhan mengalami stagnasi akibat dari progres yang semacam ini. Kecamatan Lembean Timur, kita lihat di sini sangat variatif. Desa Atep Oki mengalami progres yang cukup signifikan meskipun statusnya masih berkembang. Kaleosan juga mirip dengan Atep Oki, mengalami progres yang cukup signifikan meskipun pada status yang masih berkembang. Desa Kapataran 1 sedikit mengalami penurunan. Desa Kapataran 1, Kapataran mengalami progres yang cukup bagus. Desa Karor progresnya cukup bagus. Kayu Roya sangat bagus, dari berkembang langsung naik tinggi indeksnya. Yang mengalami kemunduran signifikan adalah Desa Parentek. Kemudian Desa Seretan stuck, Seretan Timur mengalami progres yang bagus. Watu Lanei mengalami progres yang bagus, dan Watu Lanei Amian juga mengalami progres yang cukup bagus. Secara keseluruhan, pada tahun 2020 di Kecamatan Lembean Timur terdapat 10 desa dengan status berkembang, menjadi 6 desa pada tahun 2021. Sedangkan 1 desa maju di tahun 2020 berubah menjadi 5 desa maju pada tahun 2021. Di Kecamatan Mandolang, kita lihat ada Agote dengan progres positif. Kalase 2 cukup positif. Kalase 1 mengalami pertumbuhan cukup baik. Koha, Desa Koha juga cukup baik. Desa Koha Barat bertumbuh cukup baik. Desa Koha Selatan stuck, tidak bergerak, tidak ada progresnya. Desa Koha Timur mengalami pertumbuhan. Desa Tateli bertumbuh. Desa Tateli 1 bertumbuh pembangunannya. Tateli 2 mengalami pertumbuhan. Tateli 3 juga mengalami pertumbuhan. Dan Tateli Weru mengalami pertumbuhan dengan status yang cukup bagus, yaitu desa mandiri. Nah, karena itu progres Kecamatan Mandolang dapat dilihat pada grafik ini. IDM pada tahun 2020 terdapat 1 desa berkembang, sudah menjadi tidak ada desa berkembang pada tahun 2021. Lalu 4 desa maju, masih tetap 4 desa maju pada tahun 2021. Dan dari 7 desa mandiri pada tahun 2020 menjadi 8 desa mandiri dan pada tahun 2021. Progresnya cukup baik. Kecamatan Pineleng, kita lihat di sini ada Desa Kali dengan progres yang cukup bagus. Desa Kali Selatan juga cukup bagus. Desa Lota progres positif. Pineleng 2 progresnya positif. Pineleng 2 Indah dan Pineleng 1 serta Pineleng 1 Timur, Desa Sea mengalami stagnasi, begitu juga Sea 2 mengalami stagnasi. Desa Sea 1, Desa Sea Mitra, Desa Sea Tumpengan, Parembungan adalah desa yang mengalami progres pertumbuhan yang cukup bagus, dan Desa Winangun Atas ini tidak diketahui, tidak ada datanya. Progres Kecamatan Pineleng pada tahun 2020 terdapat 1 desa berkembang menjadi tidak ada pada tahun 2021.
Kemudian ada 10 desa maju menjadi 7 desa maju pada tahun 2021. Dari 2 desa mandiri pada tahun 2020 menjadi 6 desa mandiri pada tahun 2021. Perkembangan Kecamatan Pineleng sangat bagus. Mari kita lihat Kecamatan Remboken. Kecamatan Remboken ada Desa Kaima dengan progres positif, Desa Kasuratan progresnya positif, Desa Leleko positif, Desa Parepe progresnya negatif atau mengalami kemunduran, Desa Paslaten progresnya positif, Desa Pulutan progresnya negatif atau mengalami kemunduran, kemudian Desa Sendangan progresnya positif, Desa Sinuyan progresnya tetap atau stagnan, Desa Talikuran progresnya positif, Desa Tampusu progresnya negatif atau mengalami kemunduran, dan Desa Timu progresnya positif. Secara keseluruhan, Kecamatan Remboken pada tahun 2020 mengoleksi 3 desa berkembang menjadi tidak ada status desa berkembang, dan dari 6 desa maju pada tahun 2020 menjadi 9 desa maju pada tahun 2021, dan 2 desa maju tetap 2 desa mandiri pada tahun 2020, tetap 2 pada tahun 2021 desa dengan status mandiri. Lalu Kecamatan Sonder, Desa Kauneran mengalami stagnasi, Desa Kauneran 1 juga dalam posisi stagnan, Desa Kolongan Atas juga pada posisi stagnan, Desa Kolongan 1 atas tidak ada data yang masuk, tidak terdeteksi. Kemudian Desa Kolongan Atas 2 mengalami progres yang positif. Desa Lelem meskipun status desanya termasuk desa mandiri tetapi tidak mengalami progres, tidak mengalami pertumbuhan pada tahun 2021. Desa Lelem 2 mengalami progres positif, Desa Lelem 3 berkembang positif, Desa Rambunan cukup positif meskipun statusnya berkembang, Desa Rambunan Amian positif pada status berkembang. Kemudian Desa Sawangan mengalami progres positif, Desa Sendangan relatif stagnan, kemudian Desa Sendangan 1 tidak terbaca datanya, Desa Talikuran mengalami progres yang stagnan, Desa Talikuran 1 sedikit mundur progresnya, kemudian Desa Timbukar mengalami progres yang positif, Desa Tincep, Taunelet, dan Desa Taunelet 1 mengalami progres yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, IDM pada tahun 2020 desa berkembang sebanyak 9 desa berubah menjadi 8 desa pada tahun 2021. 7 desa maju pada tahun 2020 menjadi 8 desa maju pada tahun 2021. Dan desa mandiri 1 desa tetap 1 desa pada tahun 2021. Kecamatan Tombariri, Desa Borgo mengalami perkembangan yang signifikan. Desa Kumu, Mokupa, Pinasungkulan, Poopo, Ranowangko, Sarani, Matani, Desa Senduk, Desa Tambala, Desa Teling, seluruhnya mengalami progres yang cukup signifikan, sehingga Tombariri dari keadaan sebanyak 9 desa berkembang pada tahun 2020 berubah menjadi 9 desa maju pada tahun 2021, dan 1 desa maju pada tahun 2020 berubah menjadi 1 desa mandiri pada tahun 2021. Kecamatan Tombariri Timur, Desa Lemo mengalami progres positif, Lemo Barat progresnya positif, Lemo Timur mengalami sedikit kemunduran, Desa Lemo Uner mengalami banyak kemunduran, kemudian Desa Lola mengalami pertumbuhan, Desa Lola 2 stagnan, Desa Lola 1 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan,
Desa Lola 3 cukup signifikan bertumbuh ke arah positif, Rano Tongkor bertumbuh ke arah positif, dan Desa Rano Tongkor Timur mengalami progres pertumbuhan yang positif. Secara keseluruhan Kecamatan Tombariri Timur dari 10 desa dengan status berkembang pada tahun 2020 menjadi 4 desa dengan status berkembang pada tahun 2021 dan tidak ada desa maju pada tahun 2020, 6 desa maju pada tahun 2021. Kemudian Kecamatan Tombulu dengan 11 desa, Desa Kamanta mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, Desa Kembes 2 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, Kembes 1 juga demikian, Desa Koka mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, Desa Rumengkor bertumbuh positif, Desa Rumengkor 1 mengalami penurunan pertumbuhan, mengalami kemunduran, Desa Rumengkor 2 bertumbuh positif, Desa Sawangan mengalami kemunduran, meskipun status desanya dikategorikan sebagai desa maju atau mandiri, tetapi mengalami pertumbuhan negatif. Desa Suluan juga mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2020 ke 2021. Desa Tikela mengalami pertumbuhan positif dan Desa Toumbuluan mengalami pertumbuhan positif. Secara keseluruhan, indeks desa membangun pada tahun 2020 di Kecamatan Tombulu dengan 5 desa maju dan 6 desa mandiri menjadi 1 desa maju dan 10 desa mandiri. Lumayan bagus. Kecamatan Tompasok, Desa Kemanga 1, Desa Kemanga 2, Desa Liba, Desa Sedangan 2, Desa Talikuran, Desa Tember, Desa Tempok, Desa Tempok Selatan, Desa Tolok, dan Desa Tolok 1 seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sehingga secara keseluruhan dari 5 desa berkembang dan di 5 desa maju berubah menjadi 6 desa maju dan 4 desa mandiri. Sangat bagus. Kecamatan Tompaso Barat, Desa Pinabetengan mengalami kemunduran atau progres pertumbuhan negatif. Desa Pinabetengan Selatan pertumbuhannya positif. Desa Pinabetengan Utara stagnan, Desa Pinaesaan pertumbuhan positif, Desa Tompaso 2 stagnan, Desa Tompaso 2 Utara pertumbuhannya positif, Desa Townsewer pertumbuhannya positif, Desa Townsewer Selatan positif, Desa Toure pertumbuhannya mengalami stagnan, dan Toure 2 sedikit mengalami pertumbuhan. Secara keseluruhan, Kecamatan Tompaso Barat dari 8 desa berkembang pada tahun 2020 dan 2 desa maju pada tahun 2020 berubah menjadi 6 desa berkembang pada tahun 2021 dan 3 desa maju pada tahun 2021 serta 1 desa mandiri pada tahun 2021. Desa-desa yang ada di Kecamatan Tondano Utara. Terakhir, Tondano Utara, Desa Kembuan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup signifikan. Desa Kembuan 1 juga mengalami pertumbuhan negatif. Dan satu-satunya desa yang bertumbuh ke arah positif adalah Desa Tonsea Lama. Secara keseluruhan, desa di Kecamatan Tondano Utara seluruhnya pada status mandiri. Pada tahun 2020 sampai ke tahun 2021, Kecamatan Tondano Utara dengan 3 desa dengan status mandiri. Kesimpulannya, kita dapat melihat melalui grafik ini, ternyata di Kabupaten Minahasa terdapat 110 desa dengan kinerja rendah dan 117 desa dengan kinerja tinggi. Lalu,
kita juga dapat melihat tingkat optimalisasi, yaitu terdapat 5 desa dengan progres pertumbuhan sangat optimal, 155 desa dengan progres pertumbuhan optimal, dan 67 desa dengan pertumbuhan yang tidak optimal. Dan terakhir, akselerasi pembangunan desa di Kabupaten Minahasa adalah 95 desa dengan progres pertumbuhan yang cepat, 65 desa dengan pertumbuhan yang lambat, dan 15 desa dengan pertumbuhan yang stagnan, dan 52 desa dengan pertumbuhan yang negatif atau mengalami kemunduran. Demikian progres pertumbuhan pembangunan desa di Kabupaten Minahasa diukur dari indeks desa membangun dengan mengukur tingkat kinerja, optimalisasi, dan akselerasinya. Terima kasih.